terhormat Bapak Mentor Bapak Suatno Joko Prayitno SPDSD. Selamat pagi teman-teman semua atau Bapak Ibu guru yang saya cintai. Saya haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, rahmat serta nikmat kepada kita di pagi hari ini untuk berkumpul memberikan paparan hasil orientasi, hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ini adalah profil saya. Nama Istania Aulan dari SPD. Saya bekerja sebagai guru kelas di SD Negeri 02 Benar. Ini adalah teman-teman saya di angkatan 32 Kilom 21 yang dimentori oleh Bapak Suatno Joko Prayitno SPDSD. Kita kompak selalu ya Bapak Ibu. Ya. Sebelum saya memaparkan program kerja saya, alangkah baiknya saya akan menyampaikan visi dari SD 2 Benar. Visinya yaitu terbentuk dan terwujudnya warga sekolah yang unggul dalam mutu, santun dalam berlaku, berdasarkan iman dan takwa serta mempunyai kecakapan hidup. Kemudian untuk misi SD Negeri 2 Benar ada 6. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran tematik integrated, kemudian menggunakan pendekatan saintifik dan penilaian otentik. Kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran secara pakem sebagai upaya mewujudkan sekolah sebagai pusat keunggulan dalam berprestasi. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan keagamaan baik secara akademik maupun non-akademik. Yang keempat, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler untuk memupuk bakat kreativitas peserta didik. Yang kelima, memberikan keteladanan budi pekerti luhur melalui pembiasaan budaya di luhur Jawa. Dan yang terakhir, mempersiapkan peserta didik agar menjadi generasi penerus bangsa yang beriman dan bertakwa. Selain visi, misi, SD Negeri 20 juga memiliki tujuan yang terbagi menjadi 3, yaitu ada tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, tujuannya itu tercapainya prestasi akademik dengan pencapaian prestasi belajar sesuai standar kompetensi lulusan. Sedangkan untuk tujuan menengah, melaksanakan pembelajaran yang berdasarkan pada data siswa yaitu minat, bakat, dan daya belajar. Terakhir, tujuan jangka panjang, siswa mampu berpartisipasi di kegiatan masyarakat karena nanti endingnya siswa itu terjun ke dalam lingkungan masyarakat. Bapak Ibu, teman-teman saya yang ada di SD Negeri 2 Benar. Kita masuk ke rencana hasil kerja, di mana tujuan instansinya yaitu tercapainya prestasi akademik dengan pencapaian prestasi belajar sesuai standar kompetensi lulusan. Saya mengambil 2 rencana hasil kerja pimpinan karena kedua ini adalah saling berkaitan. Yang pertama, melaksanakan peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Jadi di sini berhubungan dengan kualitas praktik pembelajarannya. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran atau bimbingan dan tugas tambahan sesuai tugas pokoknya. Jadi kalau yang pertama kualitas prakteknya, yang kedua itu pelaksanaannya. Kemudian program kerja yang saya ambil yaitu meningkatkan minat belajar siswa melalui media pembelajaran dengan model game-based learning. Ini adalah program kerja. Saya bacakan tahapannya. Tadi saya mengambil yang pertama pelaksanaan peningkatan kualitas praktek pembelajaran guru. Jadi di sini pertama tahapannya saya melakukan komunikasi yang positif terhadap siswa. Bagaimana cara kita berucap, bagaimana kita berkomunikasi kepada siswa. Kemudian outputnya, guru menyampaikan harapan yang positif. Otomatis kalau guru saja berbicara hal yang positif,
siswanya juga akan mengikuti hal yang positif untuk berbicaranya. Kemudian yang kedua tahapannya yaitu menyediakan media permainan. Untuk permainan itu sebenarnya sederhana Bapak Ibu, bisa menggunakan hal yang paling sederhana, tapi kita juga bisa menggunakan aplikasi. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Khan Academy Kids. Jadi aplikasi ini itu berhubungan dengan berbagai macam permainan yang beredukasi kepada anak. Outputnya, setelah kita melakukan pembelajaran dengan aplikasi permainan, guru mengajak murid untuk berinteraksi dan berperan aktif. Kemudian kita membuat aturan-aturan dulu atau kesepakatan. Outputnya, untuk output nanti di sini kita bisa menerapkan nilai-nilai berakhlak. Yang saya ambil adalah berorientasi kepada pelayanan, di mana kita bersikap ramah terhadap siswa, terhadap orang tua, terhadap teman bekerja ya Bu. Anak-anak pada dasarnya semuanya itu sama, tidak ada yang berbeda, semuanya pasti memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri. Setelah adanya praktik keunggulan, baru kita praktik di dalam kelasnya. Yang pertama, kegiatannya adalah mengisi jurnal harian, di mana di dalam kelas itu jurnal harian kita mengisi bagaimana pembelajarannya, media apa, ada solusi apa, ada permasalahan apa. Nah, nanti outputnya kita jurnal pembelajaran itu terisi, sehingga yang kita ambil dari nilai-nilai berakhlaknya adalah accountable, karena kita melaksanakan kejadian-kejadian pada hari itu. Kemudian dalam pembelajaran itu juga kita menggunakan media, menyediakan sehingga kita bisa menerapkan nilainya atau nilai berakhlaknya yaitu adaptif. Kita terus menerapkan pembelajaran dengan antusias. Yang terakhir, jangan lupa dalam pembelajaran itu kita harus merefleksikan diri. Apakah kita berhasil dalam melakukan pembelajaran ataukah kita belum berhasil? Nanti kita bisa melihat dari refleksi diri. Nah, nilai penerapan berakhlaknya adalah kompeten. Jadi kita selalu belajar untuk meningkatkan kompetensi diri. Nah, ini adalah contoh permainan, contoh tebak gambar. Kembali Pak. Jadi ini tadi contoh permainan tebak gambar yang harusnya ditebak oleh siswa. Nah, itu juga merupakan permainan yang sangat menarik, walaupun sederhana, pasti siswa tertarik. Lanjut Pak. Nah, dari paparan saya menyimpulkan dengan program kerja game based learning. Yang pertama, mempercepat pemahaman materi. Kemudian yang kedua, meningkatkan motivasi dan kemandirian siswa. Yang ketiga, siswa memiliki sikap positif dalam belajar. Yang keempat, siswa lebih aktif dalam belajar. Dan yang kelima, belajar tidak membosankan sehingga hasilnya insya Allah akan baik. Baik, itulah paparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu barangkali yang mau bertanya, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu Nia, terhadap apa yang sudah dikatakan oleh Bu Nia, saya mohon untuk Bu Nia kemukakan alasan mengapa Bu Nia mengambil program kerja berjudul meningkatkan minat belajar siswa melalui media pembelajaran dengan model game-based learning. Terima kasih Bu Nia. Baik Bu Desi, pertanyaan yang bagus. Mengapa saya mengambil program kerja game-based learning? Sebenarnya ini berhubungan dengan problematika saya sendiri. Mengapa demikian? Karena kebetulan di tahun ini saya itu ditugaskan oleh Bapak Kepala Sekolah mengajar kelas 1, di mana pada kurikulum merdeka kelas 1 itu merupakan kelas 4.
yang merupakan lanjutan dari anak-anak TK. Nah, kalau anak-anak TK itu belajar sambil bermain, sehingga mereka itu berpikirnya itu belajar itu sambil mainan. Nah, di sini saya berpikir bagaimana caranya agar anak TK yang masuk kelas 1 itu tidak berpikir, aduh bagaimana ya nanti di kelas 1 momoknya itu menakutkankah atau pembelajarannya membosankah. Jadi saya menggabungkan antara pembelajaran dengan permainan menggunakan model games based learning. Nah, salah satu contoh kemarin saya melakukan pembelajaran itu dengan menyanyi dan permainan kucing dan tikus. Jadi ini pelajaran PKN mengenai lambang Pancasila. Tapi bagaimana cara si anak ini bisa menghafalkan sila pertama sampai sila ketiga itu lambang-lambangnya seperti apa? Misalkan contoh seperti ini: 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Itu sambil bermain dan bernyanyi. Secara otomatis siswa ini menghafal, oh bahwa nomor 1 itu adalah bintang dan selanjutnya. Nah, bila kita menggunakan game-based learning, itu bisa menumbuhkan emosional kita itu turun, karena kita tertarik dengan visual-visual dan kemandirian kita itu meningkat dan sosialisasi kita juga meningkat. Mungkin itu Bu Desi jawaban dari saya. Baik, selanjutnya tanggapan dari Bapak Mentor disilakan. Ya, kasih aplaus dulu kepada punya dan Desi bertanya sudah fokus. Ya, di sini Bu Nia memaparkan membaca game-based learning, belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. Orang kalau anak-anak kelas rendah apalagi ya, udah, yuk main, anak-anak sudah semangat. Ya, tapi dalam tahap sambil belajar. Di sini tadi dengan permainan banyak ya, apalagi untuk kelas rendah, kelas 1. Biasanya untuk mengenalkan huruf atau A, kita juga bisa bermain dunia. Misalnya dalam satu kelompok itu ada berapa anak? Coba kelompok 1, 2, 3, kelompok kita menurunkan nomor 1 sampai nomor 10. Nah, satu anak itu ambil dari nomor yang pertama. Cepet-cepetan, siapa yang bisa urut itu anak akan tertata sambil bermain sambil mengenal huruf atau juga abjad. Nanti di sini gurunya juga memanfaatkan dengan gambar, menambah gambar. Ya, kelompok 1, 2, kalau bisa berkelompok agar ada kerjasama. Ya. Kelompok 1 misalnya gambar beberapa kelompok bisa. Ya. Itu sangat bagus untuk mindset anak agar terpacu motivasinya, karena anak-anak akan jenuh dengan materi yang monoton. Misal 1 ditambah 1 berapa, ya itu anak akan cepat jenuh. Tapi kalau sambil bermain, ya anak-anak akan senang, semangat. Ya, bisa juga dilakukan tidak harus di dalam kelas, di luar kelas. Ya, cari tempat yang teduh. Itu belajar itu tidak harus di dalam kelas, di luar kelas juga lebih menarik. Ya, kayak kita dulu kalau di kelas panas, angel belajar. Ya, tadi yang disampaikan dunia sangat bagus, yaitu dengan pembelajaran sambil bermain. Kalau sudah dipacu dengan kata main itu anak-anak motivasinya akan timbul. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.